Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Oke, kali ini kita masih tetap ke materi desain perangkat lunak ya. Nah, di sini kalau kemarin dalam video sebelumnya kita membahas tentang definisi-definisi ya mengenai desain. Nah, sekarang pada video kali ini kita akan mencoba untuk membahas mengenai konsep dari desain perangkat lunak. Oke, apa itu? Mari kita lihat ya. Oke, konsep desain. Jadi di sini ada beberapa konsep yang bisa kita terapkan dalam desain perangkat lunak gitu ya. Nah, kenapa kita bisa terapin dan untuk apa kita terapin? Salah satunya adalah untuk mengukur kualitas daripada desain. Nah, jadi kalau kita ingin melihat kualitas dari desain, kita bisa lihat dari poin apa saja, dari sudut pandang apa saja. Nah, di sini dalam konsep desain kita biasanya fokus ke masalah-masalah kualitas ya. Salah satunya adalah kita akan membagi perangkat lunak ke dalam beberapa komponen, terus memisahkan tampilan dengan aplikasi, terus ada apa penentuan daripada tools desain yang dipakai ya dan seterusnya. Jadi itu adalah konsep-konsep desain di mana nanti per poin kita bisa jadikan bahan evaluasi untuk menentukan dan menjustifikasi apakah suatu perangkat lunak itu nantinya suatu desain perangkat lunak itu nantinya memiliki kualitas yang baik atau tidak. Oke, terlepas dari paradigma apa saja yang dipakai gitu ya, mau object oriented kayak, mau procedural oriented, mau functional oriented, mau event oriented. Jadi paradigma apapun biasanya masuk ke dalam 8 konsep desain ini gitu ya. Jadi ini adalah 8 konsep desain di mana tiap poinnya dari 8 itu kita bisa tentukan dan kita 8 poin ini bisa menjadi acuan kita dalam menilai apakah suatu desain perangkat lunak itu baik ya dan berkualitas. Oke, kita punya modularization ya secara singkat modularization mungkin dari kata-katanya teman-teman udah bisa mengerti gitu ya. Terus kedua dari abstraction, 3 encapsulation, 4 coupling, 5 cohesion, 6 itu separation of interface and implementation, 7 sufficiency, dan 8 adalah completeness. Oke, kita lihat modularization. Oke, siapa yang suka bikin perangkat lunak itu ditumpuk jadi satu? Banyak mungkin ya. Jadi kadang-kadang kita berpikir bahwa satu perangkat lunak itu bisa dibikin dari satu file. Bisa sih emang gitu. Jadi kita coding 5.000 baris misalnya. Kita simpan dalam suatu file yang namanya codingan saya.php misalnya. Ya, 5.000 baris itu apa aja? Itu satu aplikasi tuh, 5.000 baris. Jadi satu aplikasi itu satu file, parah itu ya. Nah, apakah kalau kita menulis program seperti itu maka program kita bisa dibilang baik? Ya tentu saja tidak gitu ya. Atau apalagi kita mendesain suatu fungsi itu ya satu file ya. Kita atau kalau kita ngomongin paradigma objek gitu ya, kita mendesain satu kelas. Misalnya aplikasi sistem informasi akademik misalnya. Kita cuma buat satu kelas sistem informasi akademik, nanti atributnya itu nyampur gitu ya. Ada nama mahasiswa, ada nama dosen dan seterusnya. Terus fungsi-fungsinya itu ada banyak banget gitu ya. Jadi satu kelas sistem informasi manajemen kampus misalnya, atau sistem informasi akademik di run, dieksekusi, terus jalan aplikasinya. Jalan sih gitu ya, cuman itu tidak wajar ya, artinya ketika suatu perangkat lunak tidak kita bagi ke dalam suatu modul, maka dapat dikatakan desain perangkat lunaknya jelek. Ya contoh lah komponen lah motor. Motor itu kan kalau misalnya yang rusak adalah knalpotnya, kita bisa ganti knalpotnya aja kan gitu ya. Tidak perlu rusak knalpot ganti motor. Atau rusak spion ganti motor kan nggak mungkin gitu ya. Artinya kan perangkat lunak ya, kalau kita ngomongin motor kan terdiri dari spare part ya, modul-modul
bagian motor, di mana kalau misalnya ada satu bagian atau satu part motor yang rusak, kita bisa ganti part itu saja. Tidak perlu mengganti keseluruhan motor, kan gitu ya. Prinsipnya sama, tentu saja gitu ya. Jadi perangkat lunak pun kita asumsikan seperti sebuah motor di mana di dalamnya itu terdiri dari spare part atau part-part yang bisa kita manipulasi tanpa harus mengubah keseluruhan dari si aplikasi itu. Nah, ada beberapa desain arsitektur tentang modularization, ada monolitik dan ada microservice sebenarnya, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini diilustrasikan monolitik sistem jadi satu kesatuan, cuman dia bukan artinya dia satu sistem tapi terpecah ke dalam beberapa modul unit. Artinya apabila ada satu modul yang tidak bekerja atau yang ingin dikembangkan, maka fokus kita hanya di modul itu saja. Nah, ini terlepas dari paradigma apa ya yang dipakai gitu ya. Di prinsip yang pertama mengenai konsep desain perangkat lunak yaitu modularization. Oke, lalu yang kedua adalah abstraksi atau abstraction. Abstraksi adalah sudut pandang dari objek untuk melihat sesuatu yang relevan. Ya, mungkin beberapa waktu yang lalu atau di video-video sebelumnya kita pernah bahas apa itu abstrak. Kalau kita mau bikin rumah, artinya saya ingin bikin rumah tipenya adalah Skandinavian atau Old American Style. Artinya kita punya bayangan kan, seperti apa rumah itu nantinya. Nah, pada perangkat lunak juga sama. Ya. Jadi artinya perangkat lunak itu dari sisi abstrak itu bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Ya, kalau kita ngomongin rumah bisa dari depan, dari samping, dari kiri dan dari kanan dan seterusnya gitu ya. Nah, cuman kalau kita ngomongin perangkat lunak mungkin cara melihatnya itu berbeda-beda ya, sesuai dengan paradigma yang kita pakai. Oke. Nah, jadi di abstraksi itu biasanya menggambarkan karakteristik data dan behavior yang akan kita implementasikan ke dalam perangkat lunak. Karena perangkat lunak itu sesungguhnya adalah suatu objek atau benda gitu ya. Di mana benda itu tidak terlihat tapi dia memiliki suatu fungsi atau behavior yang bisa mengeksekusi sesuatu daripada data yang kita olah, kita masukin dan seterusnya. Nah, cara simpel melihat dari sisi abstraksi itu misalnya kita mau bikin software deh. Tujuannya apa? Atau dari sisi behavior dan prosedur, kita mau bikin prosedur dari seperti apa. Misalnya, oh nanti ada prosedur kirim notifikasi di aplikasinya, ya udah. Gitu ya. Atau seperti ini sebagai contoh ya, kita bikin abstraksi dari prosedur. Ada prosedur namanya send, client, server, sama message. Nah, artinya kalau kita lihat format seperti ini, artinya nanti akan ada prosedur yang namanya send, di mana ada kliennya dan servernya dan pesan yang dikirimkan di dalamnya. Jadi kita bisa membuat beberapa, kalau ini yang prosedural ya, kita bikin aplikasi menggunakan paradigma prosedural. Berarti kita punya banyak proses atau fungsi yang bisa kita pakai sebagai acuan abstrak utama. Ya kalau misalnya kita ngomongin prosedural artinya kita ngomongin DFD ya, data flow diagram, di mana lingkaran itu, notasi lingkaran itu adalah proses. Nah, proses itu kan abstrak gitu ya. Jadi levelnya masih abstrak, belum level implementasi. Artinya saya ingin melihat perangkat lunak saya ini bisa melakukan apa saja sih. Nah, kira-kira gitu. Ya. Jadi sudut pandangnya itu masih abstrak lah gitu ya. Kalau berorientasi objek gimana? Ya, masih abstrak sama. Perangkat lunak saya itu komponennya apa saja, misalnya oh ada kalau sistem informasi akademik, oh ada mahasiswa, berarti objeknya ada dosen, ada jadwal, ada kelas dan seterusnya. Nah, itu adalah abstraksi gitu ya. Jadi ketika kita sudah punya bayangan terhadap apa yang mau kita buat, nah bayangan itulah yang menjadi acuan kita dalam mendesain perangkat lunak. Oke. Nah, lalu yang ketiga adalah enkapsulasi. Enkapsulasi tidak hanya kita implementasikan di paradigma berorientasi objek ya. Di paradigma yang lain pun juga kita bisa implementasiin. Nah, salah satunya mungkin menggunakan information hiding. Artinya kita tidak menampilkan detail daripada implementasi itu di depan.
Tapi detail daripada implementasi itu kita sembunyikan di belakang atau kita tutupi dengan, kalau prosedural itu dengan prosedur atau fungsi yang lain gitu ya. Nah, kira-kira gitu. Jadi di sini enkapsulasi maknanya adalah membungkus ya, encapsulate. Membungkus suatu modul, kalau paradigmanya objek suatu kelas gitu ya, dengan sesuatu sehingga yang orang tahu itu adalah cara bekerjanya saja tanpa mengetahui bagaimana suatu modul itu dibuat. Nah, itu adalah enkapsulasi. Prinsip yang ketiga, konsep yang ketiga. Oke. Nah, kemudian yang keempat adalah coupling. Di sini bilang bahwa coupling adalah refer to the manner and degree of interdependence between software modules. Measurement of dependency between units. Artinya kalau kita ngomongin coupling, couple gitu ya. Coupling. Coupling itu berarti keterhubungan antar modul gitu ya. Atau kalau kita ngomongin object oriented paradigma, keterhubungan antar kelas. Nah, itu tergantung sudut pandangnya ya, coupling ini. Nah, kalau kita ngomongin coupling, kira-kira gambarnya seperti ini nih gitu ya. Jadi ada suatu modul atau kelas yang berelasi dengan modul lain. Nah, relasinya tuh ada yang sangat tinggi, ada yang sangat rendah. Artinya gini, misalnya saya punya kelas, nah, lalu setelah itu saya punya jadwal. Nah, antara hubungan kelas dan jadwal itu seperti apa? Itu kan hubungannya erat ya. Dimana kalau kita bilang jadwal itu boleh ada kalau kelas sudah ada, gitu ya. Nah, kalau kelasnya nggak ada gimana? Jadwal nggak mungkin boleh ada. Nah, itu berarti couplingnya tinggi, gitu. Jadi relasinya tinggi ya antara jadwal dan kelas. Ada juga yang tidak saling terhubung. Bisa, gitu ya. Misalnya antara modul X, misalnya modul payment. Nah, kalau kita ngomongin masalah aplikasi ya, modul payment dengan modul apa yang tidak terhubung ya? Dengan modul feedback, nah, misalnya gitu. Nah, itu kan artinya tidak ada keterhubungan tuh, no dependencies. Ada juga yang loosely itu artinya ada keterhubungannya tapi tidak erat. Ada juga yang highly coupled many dependencies, artinya keterkaitan antar modul atau antar kelas ya, itu sangat tinggi. Oke, kemudian ada kohesi. Kohesi itu kalau di sini dibilangnya the manner and degree to which the task performed by a single software module are related to one another. Measures how well design unit are put together for achieving a particular task. Artinya gini kalau kita ngomongin cohesion. Satu modul itu kan biasanya terdiri dari banyak komponen. Nah, komponen itu dia hanya mengerjakan apa yang menjadi tugas-tugasnya aja. Jadi dia tidak mengerjakan tugas orang lain gitu. Misal saya punya contoh, ada misalnya buku misalnya. Saya punya, kalau kita ngomongin paradigma objek ya, saya punya objek buku. Atau ini aja, saya punya kelas yang namanya kelas pembayaran gitu ya. Nah, di aplikasi saya itu berarti pembayaran itu ada dua misalnya. Satunya dengan tunai, satunya dengan kredit. Nah, kalau kita lihat nih, ya pembayaran itu kan kita bisa bilang itu adalah satu kelas. Nah, di mana nanti pembayaran itu ada pembayaran tunai dan kredit. Artinya saya bikin dua metode ya kalau paradigma objek ya. Pembayaran tunai dan pembayaran kredit. Nah, teman-teman bisa perhatiin dari metode-metode itu dia pasti akan menggunakan atribut yang berbeda ya. Pembayaran tunai pasti atributnya apa? Beda kan dengan pembayaran kredit ya. Artinya gini, pembayaran tunai kan tidak perlu nomor kartu kredit gitu ya. Tidak perlu PIN, tidak perlu authorization dari kartu kreditnya, nggak perlu kan? Nah, sedangkan kalau kita deklarasikan suatu kelas, di mana kelas itu adalah pembayaran, dan ada dua metode, pembayaran tunai dan kredit, berarti kan kalau kita pakai pembayaran tunai, kita kan deklarasikan semua kelasnya menjadi objek, lalu kita bayar tunai, artinya ada atribut yang tidak terpakai kan di tunai.
Nah, jadi kelas pembayaran itu artinya dia akan mengerjakan banyak hal gitu ya. Dia tidak memaksimalkan atribut yang dia punya dan metode-metode yang dia punya, sehingga itu kelas itu terlalu gemuk, ya, terlalu banyak yang dia kerjain. Nah, solusinya gimana? Bisa kita pecah tuh pembayaran. Artinya ada kelas pembayaran berupa interface, kalau kita ngomongin paradigma objek ya. Nanti dia akan mengimplement tunai atau kredit. Nah, metodenya cuma satu, kita butuhnya pembayaran aja. Nanti objeknya adalah tunai atau kredit. Nah, kan kalau tunai, kelas kita akan implement di kelas tunai. Kelas tunai pasti akan berbeda dengan kelas pembayaran kredit, kan itu ya. Artinya setiap atribut mereka berbeda dan metode yang mereka akan eksekusi pun nanti akan fokus ke kelas itu saja. Nah, kira-kira itu yang kita sebut dengan cohesion. Nah, cohesion dan coupling itu ada relasinya. Kalau kita ngomongin cohesion, kita yang bagusnya apa? High cohesion. High cohesion itu seperti apa? Seperti yang saya contohkan sebelumnya. Jadi jangan sampai kelas itu, kalau kita ngomongin paradigma objek, kelas itu kita buat gendut, di mana dia mengerjakan banyak hal. Padahal harusnya dia bisa dipecah, sehingga satu kelas hanya fokus untuk satu tanggung jawab. Nah, kalau teman-teman pernah belajar yang namanya solid principle, ya, S itu adalah single responsibility. Nah, itu adalah high cohesion. Seperti apa solid, nanti kita bahas di video yang lain, gitu ya. Lalu coupling. Coupling itu ada dua, ada tight coupling dan loose coupling. Tight itu berarti ketat, couplingnya loose itu ya tidak terlalu ketat walaupun ada hubungan. Yang paling bagus apa? Tight coupling is bad and loose coupling is good. Artinya ketergantungan antar modul dan komponen itu bagusnya itu jangan terlalu tinggi. Nah, gitu. Nah, ini contohnya low cohesion dan high cohesion. Contoh di sini adalah connection pool. Lihat di dalam slide ini. Connection pool banyak banget tuh ya atributnya, lalu banyak banget juga metodenya. Dimana kalau kita lihat metode itu, ada metode yang tidak menggunakan atribut dari yang didefinisikan di atas gitu ya. Artinya connection pool kok ribet banget, artinya dia mengerjakan semuanya. Padahal kalau kita ubah menjadi high cohesion, kita bisa bagi tuh connection pool, ada connection statistik dan persistent store. Nah, di mana nanti mereka akan fokus kepada apa yang mereka menjadi tanggung jawab kelas-kelas ini saja. Nah, biasanya kalau kita udah ngomongin cohesion, kok jadi ribet ya, gitu ya. Yang penting kan program jalan. Nah, masalahnya bukan itu. Kalau kita ngomongin desain itu bukan masalah program jalan. Artinya kalau kita ngomongin bikin rumah bukan hanya didesain, dibuat untuk tahan terhadap hujan. Tapi kan kalau kita ingin bikin rumah yang bagus kan kita harus desain dulu, kita harus tahu komponennya, komposisi semen dan pasir dan lain-lain. Nah, yang mana yang tidak boleh kita campur, yang mana yang bisa kita campur. Yang mana yang kita harus rombak ulang kalau kita ngomongin rumah ya, yang mana yang harus kita bisa tumpuk dari atas, dari bawah ke atas misalnya. Nah, jadi kita harus memikirkan struktur dan komponen-komponen yang ada di dalamnya, sehingga tujuan dari desain itu apa? Nah, kan gitu ya. Software itu mudah untuk dikembangkan. Ya, silakan lihat di video yang lalu ya mengenai pengantar tentang desain perangkat lunak, definisi-definisi dan lain-lain. Memang kalau kita ngomongin cohesion itu kadang-kadang kok jadi ribet? Enggak sebenarnya. Ribet di awal, tapi kalau ada perubahan itu jadi nggak ribet lagi. Nah, kalau coupling gimana? Nah, teman-teman bisa lihat nih, kalau kita ngomongin orientasi objek ya, ada kelas 1, ada kelas 2. Di kelas 1 ada metode, di mana metode itu mengambil objek dari kelas yang lain, gitu ya. Nah, ini kan berarti kan kalau kelas yang 2 itu belum jadi objek, artinya kelas 1 nggak bisa ngapa-ngapain. Bukan nggak bisa ngapa-ngapain seperti apa, tapi metodenya nggak bisa dijalanin, gitu ya. Nah, artinya kan dia tergantung banget tuh kelas 1. Tergantung banget dengan kelas 2. Kalau kelas 2 error, kelas 1 pasti ikut error. Nah, cara yang paling baik gimana? Kita ubah menjadi loose coupling. Nah, dengan contoh yang saya pernah contohkan sebelumnya tadi, kita bisa menggunakan suatu interface ya untuk menjembatani kelas 1 dan kelas 2. Jadi kelas 1 dan kelas 2 masih ada relasinya, masih ada, tapi melalui interface.
Kalau kelas 2 error gimana? Nggak ngaruh, aplikasi tetap berjalan, tapi mungkin kita bisa berikan suatu feedback kalau ada yang error di kelas 2 dan seterusnya. Nah, kemudian kalau ada nambah kelas yang lain gimana? Ada kelas 3, kelas 4, dan seterusnya. Kita tinggal tambahin aja dan kita implement dari interface-nya nanti. Ya, jadi kelasnya akan mengimplement dari interface. Gitu aja, gitu ya. Gampang. Jadi apa yang kita butuhkan, kita tinggal atur di interface-nya aja. Nah, asik kan? Loose coupling. Jadi kalau ada suatu part yang error, ya tidak terlalu berpengaruh tinggi terhadap part-part atau bagian-bagian yang lain. Dalam hal ini kelas yang lain ya kalau kita ngomongin object oriented. Nah, kemudian prinsip yang keenam atau konsep yang keenam itu separation of interface and implementation. Tampilan antarmuka dengan implementasi atau aplikasi kita harus batasin, pisah. Ya kan kita tadi saya contohin, jangan sampai kita bikin sistem itu satu file dijalanin jadi, jangan gitu ya. Tampilan-tampilan aplikasi-aplikasi. Nah, contohnya apa? Kalau teman-teman pernah bikin aplikasi dengan CI, CI itu kan membagi dua antara tampilan dan aplikasi kan. Kalau kita ngomongin tampilan, kita codingnya nanti di folder view atau di package-nya view. Implementasinya di mana? Implementasinya itu ada di model dan di controller gitu ya. Dibagi jadi dua. Jadi kalau kita ngomongin berbasis web, HTML ya HTML, PHP ya PHP, udah. Jadi jangan ada HTML di dalamnya ada PHP. Nah, itu nanti codingannya jadi banyak barisnya dan itu tidak bagus ya. Nah, jadi teman-teman harus bisa memisahkan mana yang tampilan, mana yang implementasi. Oke, seperti itu. Kemudian prinsip yang ketujuh dan ke-8 adalah completeness dan sufisiensi. Intinya apa? Kalau kita ingin mendesain suatu perangkat lunak, tidak kurang dan tidak lebih. Jadi jangan mendesain yang tidak harus didesain dan jangan lupa mendesain apa yang seharusnya didesain gitu ya. Intinya kalau kita ngomongin completeness and sufficiency itu adalah cukup dan lengkap. No more itu adalah sufficiency dan completeness itu adalah no less, tidak kurang dan tidak lebih. Jadi kalau kita akan menggambar model, jangan dilebih-lebihkan dan jangan lupa yang harusnya digambar itu kita harus bikin. Oke, baik. Jadi seperti itu, gitu ya, mengenai konsep desain. Mudah-mudahan video ini membantu teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.